Mereka bikin 14 lingkungan bambu setinggi 14 meter yang dihubungin sama grid shell berbentuk lengkungan ganda. Struktur yang belum pernah ada sebelumnya ini bisa nge-cover area gede banget dengan bahan yang sedikit, guys. Dan jadi tuh gini, di abad ke-20, bambu sempat ditinggalin dan diganti beton sama baja. Tapi guys, sekarang nih, bambu lagi ngehits banget buat dibikin bagian dari bangunan modern, soalnya bahan ini ringan dan bisa ditekuk-tekuk sesuai kebutuhan. Yang lebih seru lagi nih, peneliti bilang kalau kekuatan bambu bisa jadi pengganti batang besi yang biasa dipakai dalam konstruksi bangunan. Plus, dengan bambu, kita bisa bangun struktur yang tahan bencana alam kayak gempa dan badai. Jadi, jangan remehin keajaiban bambu ya. Nah gengs, ada studio yoga yang keren banget di tengah hutan belantara Tulum yang bernama Loom. Studio ini dibentuk dari 5 cekungan bambu yang didesain secara parametrik, dianyam bersama dengan pola segitiga struktural, dan diikat dengan 2 lapisan jaring-jaring buat bikin bangunan yang bisa tahan angin topan, gengs. Yang lebih keren lagi, studio ini dibuat seluruhnya dari bambu. Bambu punya potensi luar biasa buat lingkungan karena selama pertumbuhannya yang cepat, ia bisa menyerap karbon. Selain itu, kekuatan bambu dibanding beratnya juga oke banget. Jadi bambu ini benar-benar bahan yang ramah lingkungan dan punya potensi yang luar biasa, kata Collab Design Office. Jadi guys, studio yoga ini nggak cuma tempat buat berlatih yoga aja ya, tapi juga bukti bahwa kita bisa bikin bangunan keren banget sambil peduli sama lingkungan kita ya. Guys, konstruksi berikutnya adalah sebuah pavilion yang keren banget, namanya adalah Rising Cats. Pavilion ini dibuat sama tim arsitek dari Penda. Mereka bikin pavilion ini bukan cuma untuk tampilan, tapi juga buat nunjukin konstruksi bambu moduler yang bisa digunakan buat berbagai hal keren. Mulai dari rumah darurat, hotel portable, sampai kota berkelanjutan buat 200.000 orang. Pavilion ini dipajang pas banget di Beijing Design Week. Nah, yang bikin pavilion ini beda adalah cara bambunya dipasang. Batang bambu vertikal dan horizontal dihubungin pakai sambungan berbentuk X yang juga terbuat dari bambu. Jadinya kayak balok-balok bangunan yang bisa mengunci satu sama lain, gengs. Nah, yang keren banget nih, kita bisa nambahin bangunannya ke semua arah. Jadi bangunan ini bisa tumbuh seiring dengan kebutuhan penduduknya. Kata salah satu pendiri Penda, Chris Pratt, struktur ini bisa tumbuh setinggi pohon-pohon. Wow, keren banget ya! Studio arsitektur Ibuku bikin atap keren banget di gimnasium itu. Nah, yang bikin atap ini beda dari yang lain adalah atapnya itu sendiri yang jadi penyangganya. Jadi, si atap berfungsi kayak tulang rusuk manusia yang diperkuat sama otot dan kulit di sekitarnya. Uniknya lagi, atapnya terbuat dari bambu. Dan ini bukan bambu biasa loh. Mereka bikin 14 lingkungan bambu setinggi 14 meter yang dihubungin sama grid shell berbentuk lengkungan ganda. Struktur yang belum pernah ada sebelumnya ini bisa nge-cover area gede banget dengan bahan yang sedikit, guys. Dan yang lebih keren lagi, lantainya nggak ada kolom penyangga, jadi kita bisa pakai lantainya dengan bebas tanpa gangguan. Gimnasium di Green School Bali ini bukan cuma tempat buat olahraga aja, tapi juga masterpiece arsitektur yang unik dan ramah lingkungan. Guys, coba deh denger cerita keren ini. Ada teater yang unik banget dekat Calais, namanya adalah Hardelot Theater. Teater ini punya dinding luar yang gak biasa. Jadi ada batang-batang bambu setinggi 12 meter yang mengelilingi teater ini. Bambu-bambu ini bikin tampilannya jadi kayak kandang gitu ya. Dan dari atapnya ada pola yang keluar kayak sinar matahari.
Nah, yang bikin kerennya lagi, gengs, struktur ini juga ada di dinding dalam teaternya. Dindingnya terbuat dari bambu yang dibuat seperti jaring-jaring gitu deh. Dan desainnya itu sebenarnya adalah penghormatan buat globe teaternya Shakespeare. Jadi guys, teater ini nggak cuma buat tempat nonton pertunjukan aja, tapi juga karya seni arsitektur yang unik. Keren ya? Gimana konsep alam dan seni bisa jadi satu dalam tempat yang sama ya, gengs? Coba deh denger cerita ini. Ada pavilion keren di Taichung yang dirancang oleh Zoo Studio dari Taiwan. Mereka bikin pavilion ini nggak main-main ya. Soalnya tujuannya biar kita punya bangunan yang lebih ramah lingkungan buat generasi kita yang akan datang. Nah, yang bikin pavilion ini beda adalah bahan bangunannya. Mereka pakai bambu, tapi bukan bambu biasa loh. Bambu yang digunakan adalah bambu moso yang besar dan berongga. Terus bambu-bambu ini disambungin pakai bambu makino yang lebih kecil. Jadi bayangin aja guys, pavilion ini dibuat dari 320 tanaman bambu yang diolah jadi struktur yang keren banget. Bener-bener kreatif ya. Selain tampilan yang unik, pavilion ini juga ramah lingkungan banget guys. Bambu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kayu. Jadi ini salah satu cara untuk menjaga alam kita. Kita bisa belajar banyak dari proyek kayak gini ya, buat ngebangun lingkungan kita jadi lebih baik. Guys, kalian harus dengar soal konstruksi bambu yang satu ini nih. Ada kanopi super panjang banget sekitar 140 meter yang terbuat dari anyaman bambu tangan. Kanopi ini ada di tempat yang keren banget guys, yaitu di Impression Sanjil Lake Show yang terletak di sebuah pulau di Sungai Li di Yangshuo. Nah guys, yang lebih keren lagi, di tempat yang sama ada pavilion bundar yang desainnya mirip lampion. Mereka juga terbuat dari anyaman bambu yang sama dan didukung oleh bambu yang diberi perawatan khusus. Bambu-bambu ini direndam dan dibakar biar bisa dibentuk sesuai dengan desain yang diinginkan. Jadi bayangin aja betapa serunya mengunjungi tempat ini ya. Kanopi dari bambu ini bukan cuma bikin tempatnya teduh, tapi juga jadi bagian dari pengalaman yang unik. Itu semua dibuat dengan penuh kerja keras dan kreativitas. Dan hasilnya tentu aja nggak ngebohongin ya. Bagus banget.